Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang moralitas ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu tanggung jawab ilmuwan. Ilmu menghasilkan teknologi yang diperagakan masyarakat. Penerapan ilmu di masyarakat juga menjadi keberkahan bagi masyarakat dan dapat mengubah keberadaban bagi manusia. Tetapi juga bisa menimbulkan bencana bagi manusia apabila menyalahgunakan hasil karya para ilmuwan. Disinilah pemanfaatan dan teknologi perlu diperhatikan sebaik-baiknya. Dihadapkan masalah moral dan akses ilmu dan teknologi yang bersifat merusak, maka para ilmuwan bisa dinobatkan sebagai dua golongan pendapat. Ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik secara ontologis maupun aksiologi. Dalam hal ini, ilmuwan hanya bisa menemukan penemuan terserah mau dipakai oleh para penggunanya bersifat positif maupun negatif. Ilmu itu sifatnya netral. Yang pertama yaitu golongan yang ingin melanjutkan tradisi kenetralan sebuah ilmu sebagai pada waktu era Galileo dan golongan yang berpendapat netralisasi ilmu hanyalah terbatas pada metafisika keilmuan, sedangkan penggunaan harus berdasarkan nilai-nilai moral. Yang kedua yaitu golongan yang mendasarkan pendapatnya pada tiga hal, yaitu ilmu secara faktual digunakan secara destruktif oleh manusia, yang dibuktikan adanya perang dunia yang menggunakan teknologi keilmuan yaitu terjadi bom atom yang menghabiskan kota Nagasaki dan Hiroshima pada saat itu. Ilmuwan sebagai manusia yang diberi kemampuan merenung dan menggunakan pikirannya untuk bernalar. Bernalar itu pula yang membuat kita sebagai manusia menemukan berbagai pengetahuan baru. Pengetahuan baru itu kemudian digunakan untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari lingkungan alam yang tersedia di sekitar kita. Oleh karena itu, tanggung jawab ilmuwan terhadap masa depan kehidupan manusia diantaranya yang pertama yaitu ilmu adalah berkembang secara pesat dan makin esoterik sehingga para ilmuwan mengetahui akses-akses yang mungkin terjadi bila terjadi penyalahgunaan hasil karya para ilmuwan. Yang kedua yaitu ilmu telah berkembang sedemikian rupa di mana terdapat kemungkinan bahwa ilmu dapat mengubah manusia dan kemanusiaan yang paling hakiki seperti pada kasus revolusi genetika dan teknik pembuatan sosial. Tanggung jawab profesional terhadap dirinya sendiri, sesama ilmuwan dan masyarakat yaitu menjamin kebenaran dan keterandalan pernyataan-pernyataan ilmiah yang dibuatnya secara formal, agar semua pernyataan ilmiah yang dibuatnya selalu benar dan memberikan tanggapan apabila ia merasa ada pernyataan ilmiah yang dibuat ilmuwan lain yang tidak benar. Tanggung jawab sosial yaitu tanggung jawab ilmuwan terhadap masyarakat yang menyangkut asas moral dan etika. Selanjutnya adalah ilmu bebas nilai atau tidak. Jadi, bebas nilai adalah tuntutan agar ilmu pengetahuan dikembangkan hanya berdasarkan pada ilmu pengetahuan saja dan tidak boleh dikembangkan berdasarkan pertimbangan lain di luar ilmu pengetahuan. Tujuannya agar ilmu pengetahuan tidak mengalami distorsi atau tunduk kepada ilmu lain dan dapat berkembang secara otonom. Tuntutan bebas nilai bersifat tidak mutlak karena ilmu pengetahuan harus tetap peduli pada nilai kebenaran dan nilai kejujuran. Ilmu pengetahuan tidak bisa bebas nilai. Ilmu pengetahuan terbebani dengan nilai. Ilmu pengetahuan karena punya kecenderungan pragmatis yang kuat diliputi oleh nilai. Ilmu pengetahuan mau tidak mau peduli atas persoalan penderitaan manusia. Ia peduli akan keselamatan manusia, akan harkat dan martabat manusia, dan akan cinta terhadap seseorang yang tidak mencintai Anda kembali. Tentang moralitas ilmu pengetahuan. Ilmu menghasilkan teknologi yang diperagakan masyarakat. Penerapan ilmu di masyarakat juga menjadi keberkahan bagi masyarakat dan dapat mengubah peradaban bagi manusia, tetapi juga bisa menimbulkan bencana bagi manusia apabila menyalahgunakan hasil karya para ilmuwan. Dihadapkan masalah moral dan akses ilmu dan teknologi yang bersifat merusak, maka para ilmuwan bias dinobatkan sebagai dua golongan pendapat. Ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik secara ontologis maupun aksiologis. Dalam hal ini, ilmuwan hanya bisa menemukan penemuan terserah mau dipakai oleh para pengguna yang bersifat positif maupun negatif. Ilmu itu sifatnya netral. Ilmuwan sebagai manusia yang diberi kemampuan merenung dan menggunakan pikirannya untuk bernalar. Kemampuan berpikir dan bernalar itu pula yang membuat kita sebagai manusia menemukan berbagai pengetahuan baru. Pengetahuan baru itu kemudian digunakan untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari lingkungan alam yang tersedia di sekitar kita.
Jadi moralitas ilmu pengetahuan itu yaitu keterkaitan nilai-nilai moral, adat atau sopan santun terhadap ilmu pengetahuan. Moral itu adalah bentuk hal yang lebih tertuju pada suatu tindakan yang dilakukan manusia. Jadi ilmu dan moral itu saling berkaitan erat. Moral berkaitan dengan moralitas. Moralitas adalah sopan santun, segala sesuatu yang berhubungan dengan etiket atau sopan santun. Moralitas dapat berasal dari sumber tradisi atau adat, agama, atau sebuah ideologi atau gabungan dari beberapa sumber.